Nah, apa sih capaian pembelajaran itu, Ibu dan Bapak Guru? Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik di tiap fasenya. Sebagaimana kita ketahui bersama, eh, saat sekarang ini, Ibu dan Bapak Guru, capaian pembelajaran itu disiapkan lintas fase ya. Misalnya fase A itu oleh Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas 1 dan 2. Fase B, Ibu dan Bapak guru yang mengajar di kelas 3 dan 4. Fase C, Ibu dan Bapak guru yang mengajar di kelas 5 dan 6. Fase D, Ibu dan Bapak guru yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9. Fase guru yang mengajar di kelas 10. Fase F, Ibu dan Bapak guru yang mengajar di kelas 11 dan 12. Nah, fase-fase itulah yang kemudian disediakan capaian pembelajarannya masing-masing lintas fase, Ibu dan Bapak guru. Next, selanjutnya. Nah, capaian pembelajaran itu Bapak dan Ibu guru tidak lagi terpisah antara pengetahuan atau kognitif dan psikomotorik. Nah, berbeda kemarin ketika Ibu dan Bapak guru menjalankan kurikulum 2013, itu tentu Ibu dan Bapak guru terpisah ya. KD satunya itu adalah ranahnya religius, itu adalah ranahnya sosial, KD 3. Nah, di capaian ini Ibu dan Bapak guru, itu capaian pembelajaran itu tidak dipisah antara pengetahuan dan keterampilan. Formulasinya pun, Ibu dan Bapak, itu tidak dalam bentuk angka-angka. Misalnya 1.1, 1.2, graf. Bukan lagi angka-angka ataupun atau nomor. Nah, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya Ibu dan Bapak, capaian pembelajaran itu memiliki elemen berbeda-beda dari setiap mata pelajarannya. Nah, saya Ibu dan Bapak guru, basicnya itu adalah guru pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila ya, kalau namanya di saat sekarang ini. Nah, setiap mata pelajaran itu memiliki elemen masing-masing, Ibu dan Bapak. Tentu Ibu dan Bapak guru yang mengajar di pendidikan Pancasila atau PPKN elemennya ada 4. Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu dan Bapak guru yang mengajar di IPA tentu elemennya ada 2, pemahaman dan keterampilan proses. Ibu dan Bapak guru yang mengajar di IPS juga tentu elemennya berbeda. Ibu dan Bapak guru yang mengajar di Bahasa Indonesia juga elemennya berbeda. Nah, jadi setiap mata pelajaran itu memiliki elemen yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya. Nah, inilah model capaian pembelajaran Ibu dan Bapak guru. Saya yakin Ibu dan Bapak guru telah atau pernah atau bahkan telah melihat capaian pembelajaran karena sudah menjalani minimal 1 semester menjalankan kurikulum. Capaian pembelajaran yang saat sekarang ini berlaku Ibu dan Bapak guru itu adalah keputusan Kepala BSAKP ya, Kemendikbudristek nomor 033 garis miring KR garis miring 2022. Nah, itu capaian pembelajaran yang berlaku saat sekarang ini Ibu dan Bapak. Nah, jadi contohnya tuh capaian pembelajaran kan di dokumen ya, Ibu dan Bapak itu modelnya seperti ini. Di kolom yang izin ya Ibu dan Bapak, saya menampilkan contoh dari PPKN ya, karena basic saya. Nah, di Undang-Undang Dasar Negara yang kolom kecil itulah elemen Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak guru melihat di mata pelajarannya tentu berbeda ya. Kalau di IPA itu elemen yang di sebelah kolom kecil itu adalah pemahaman ya tentang IPA. Atau mungkin teman-teman yang ada di bahasa Indonesia keterampilan berbicara mungkin ya, keterampilan membaca. Nah, di sebelahnya ini yang kolom panjang yang dalam bentuk paragraf, inilah capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam satu fase Ibu dan Bapak. Kebetulan contohnya ini saya pakai fase D ya, SMP. Nah, di elemen Undang-Undang Dasar NRI 1945, capaian yang harus dicapai itu adalah seperti yang tertera di layar Ibu dan Bapak. Peserta didik memahami periodisasi pemberlakuan dan perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945, memahami Undang-Undang Dasar NRI 45 sebagai sumber hukum tertinggi, peserta didik memahami bentuk pemerintahan, dan seterusnya. Inilah capaian pembelajaran Ibu dan Bapak guru yang Ibu dan Bapak guru harus formulasikan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu seperti apa Ibu dan Bapak guru? Tujuan pembelajaran itu adalah hal yang ada di dalam capaian pembelajaran.
Nah, jadi mungkin konsepnya sudah disampaikan kemarin malam Ibu dan Bapak. Jadi capaian pembelajaran ini adalah tujuan akhir Ibu dan Bapak dalam setiap fase. Misalnya di fase D ini kita di kelas di SMP fase D berarti peserta didik memahami periodisasi pemberlakuan dan perubahan Undang-Undang Dasar. Ini ukurannya atau diukur nanti Ibu dan Bapak pada saat akhir fase D, berarti di akhir kelas 9. Anggaplah ini adalah capaian pembelajaran fase A, contoh Ibu dan Bapak ya. Berarti ini akan diukur pada saat nanti akhir kelas 2. Jadi tidak diukur berdasarkan jenjang kelas atau peringkatan kelas. Akan tetapi diukur berdasarkan fasenya. Nah, jadi Ibu dan Bapak, bagaimana caranya siswa mampu memahami periodisasi, bagaimana caranya siswa mampu memahami Undang-Undang Dasar, bagaimana siswa mampu memahami, itulah tugasnya Ibu dan Bapak guru dalam hal ini menyusun yang namanya pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini Ibu dan Bapak guru itu berdasarkan dengan karakteristik atau kondisi bagaimana satuan pendidikannya Ibu dan Bapak guru. Oleh karenanya itu, tentu dalam satuan pendidikan akan bisa saja A C akan berbeda tujuan pembelajarannya dengan sekolah lainnya. Ya, slide selanjutnya. Nah, jadi Ibu dan Bapak guru, kenapa kemudian Ibu dan Bapak guru pasti pada saat sekarang ini masa-masa pengimpor ya. Bagi Ibu dan Bapak guru yang menjalankan kurikulum Merdeka tentu sudah merasakan bahwa bagaimana kemudian kita guru itu menginput sendiri tujuan pembelajarannya. Beda dengan kurikulum 2013 kemarin. Tinggal diklik KD-KD-nya. KD1, KD2 misalnya. Akan tetapi di kurikulum Merdeka kan Ibu dan Bapak guru memasukkan sendiri, menginput sendiri tujuan pembelajarannya. Kenapa demikian Ibu dan Bapak guru? Karena itu tadi, satuan pendidikan atau Ibu dan Bapak guru sebagai pendidik di sekolah masing-masing tentu memiliki karakteristik satuan pendidikan yang berbeda-beda. Tentu memiliki karakteristik siswa yang berbeda-beda. Karakteristik siswa itulah Ibu dan Bapak guru menyusun tujuan pembelajaran. Nah, jadi dikatakan pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini ibaratnya anak tangga Ibu dan Bapak guru ya. Ibaratnya kita punya rumah panggung Ibu dan Bapak guru. Kita punya siswa berada di bawah, kemudian capaian pembelajarannya itu ada di beranda rumah di atas, maka setiap dan Bapak guru menyusun tangganya berdasarkan karakteristik siswanya. Jika karakteristik siswanya mampu melangkah agak panjang langkahnya, maka bisa saja mungkin hanya 4 atau 5 anak tangganya sudah mencapai beranda. Nah, ibarat kata satu capaian pembelajaran mungkin cuma 4 atau 5 tujuan pembelajaran di sekolah A. Tapi di sekolah B karena langkahnya agak pendek, langkah peserta didiknya agak pendek, maka mungkin membutuhkan 11, 12 tujuan pembelajaran baru bisa mencapai beranda. Nah, itulah analoginya Ibu dan Bapak bagaimana kemudian kita guru menyusun yang namanya alur pembelajaran nantinya.